Nah, kita sambut bersama-sama untuk acara Healthy Homes pada malam hari ini, tips sehat di masa pandemi. Saya persilakan untuk host kita pada malam hari ini. Silakan Pastor Caleb dan Miss Feby. Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat semuanya. Sangat senang melihat setiap wajah kawan-kawan, rekan-rekan dari Gereja Mawar Sharon dan juga dari semua kalangan. Anda berada di tempat ini malam ini artinya Anda sangat mengasihi pasangan Anda, karena saat Anda mempedulikan tentang kesehatan Anda ingin tahu dengan bagaimana hidup lebih sehat di tengah-tengah pandemi, Anda sebenarnya sedang mengasihi suami atau istri Anda. Dan untuk itu saya memberikan tepuk tangan dan salut kepada Anda semuanya. Saya tahu waktu-waktu yang kita lewatkan bersama ini tidak akan terbuang dengan percuma. Oleh karena itu saat ini mari kita segera memulai malam ini dengan topik yang sangat interesting dan berguna ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, kami bersyukur karena setiap kesempatan untuk bertemu dan juga untuk belajar sesuatu, Engkau akan pakai itu untuk memperkaya hidup kami anak-anak-Mu. Engkau akan pakai itu untuk membuka kunci-kunci berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau akan pakai itu supaya kami dapat mengalami Engkau lebih lagi. Biarlah Tuhan dari segala informasi dan semua pertanyaan dan setiap percakapan yang kami akan lewati bersama-sama malam ini, kami dapat benar-benar mengalami kebaikan-Mu dalam hidup kami, terutama dalam hal kesehatan dan juga dalam hal membangun satu rumah tangga yang kuat dan tahan dan dapat melewati pandemi ini tanpa mengalami kesakitan. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu, kami senang, kami dapat berkumpul bersama lagi dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang ada malam ini, biarlah kami semuanya menyenangkan hati-Mu dan biarlah menikmati Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mulai, mungkin saya ingin memberi beberapa informasi tentang Healthy Homes. Seperti Anda tahu, Healthy Homes ada karena Gereja Mawar Sharon Surabaya sangat-sangat rindu untuk melihat keluarga-keluarga pernikahan diberkati dan mengalami kebaikan Tuhan, dan juga memiliki suatu kehidupan yang benar-benar menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan kami rindu melihat Anda menikmati kehidupan Anda, menikmati keluarga, dan juga menikmati semua janji-janji Tuhan dalam hidup Anda. Oleh karena itu kami membawa Healthy Homes di tengah-tengah Anda setiap minggu. Dan jika malam ini kita berbicara tentang kesehatan, maka minggu depan kita akan berbicara juga dengan topik yang tidak kalah menariknya, yaitu menjadi orang tua di tengah-tengah zaman digital ini, parenting in digital era. Dan jika Anda tertarik, maka segera catat ini, minggu depan hari Jumat tanggal 21 Agustus, jamnya sedikit berubah, jamnya adalah jam 16.30 sore, jadi jam 4.30 sore. Jangan sampai Anda ketinggalan, saya tahu jika saya melihat banyak wajah-wajah yang setiap minggu mengikutinya. Minggu depan jamnya berubah, jam 4.30 sore, topiknya adalah Parenting Digital Era, hari Jumat, tanggal 21 Agustus, sekali lagi jam 4.30 sore. Bagaimana menjadi orang tua di tengah-tengah zaman yang penuh dengan digital dan koneksi internet dan segala macam. Dan tentu Anda dapat juga mendapatkan informasi di Instagram daripada Gereja Mawar Sharon Surabaya @GMSSBY. Silakan Anda dapat mengikuti Instagram itu juga dan follow, dan kami akan memberikan informasi dan juga kami akan memberkati Anda akan diberkati oleh Instagram ini. Dan malam ini sangat penting bagi Anda semuanya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan, karena setiap pertanyaan akan memperkaya semua hal-hal informasi yang kita dapat semuanya dapatkan malam ini, supaya Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu, Anda dapat memasukkan pertanyaan melalui satu apps, satu website namanya Slido, SLI.do. Dan saat Anda mengetik SLI.do di web browser Anda akan memasukkan kode, yaitu kode eventnya, yaitu HOMES, HOMES. Sekali lagi, Slido, SLI.do, dan masukkan kode, yaitu HOMES, HOMES. Dan setelah itu Anda dapat memasukkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan juga jika malam ini Anda ingin membagikan informasi
informasi kepada orang-orang yang Anda kasihi, kepada teman-teman Anda, dan juga Anda ingin menonton kembali, silakan untuk segera dapat melihat setelah acara ini selesai ke channel YouTube daripada Gereja More Sharon Surabaya. Di situ Anda akan menemukan playlist daripada setiap Healthy Homes yang telah kita lewati sampai hari ini adalah Healthy Homes yang keempat. Tanpa menunda lagi, malam ini topik kita sekali lagi adalah tips mengalami hidup yang sehat di tengah-tengah pandemi. Masa pandemi identik dengan takut sakit, ada ancaman penyakit, masalah-masalah kesehatan dan kekhawatiran. Namun satu hal yang Tuhan ingin katakan dalam hidup Anda, kita tidak perlu terjebak di dalam cara berpikir seperti itu. Karena kita justru sebaliknya sebagai orang-orang percaya, kita mempunyai iman bahwa melewati masa-masa itu, kita sebenarnya dapat membangun gaya hidup yang sehat. Bahkan pada saat semua ini berlalu, saya percaya justru tubuh, kesehatan, gaya hidup kita akan bertambah sehat dan kita menikmati sesuatu berkat dan penjagaan dan pimpinan Tuhan yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Yeremia pasal 33 ayat 6 berkata seperti ini adalah janji Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Itu adalah janji Tuhan bagi Anda. Bagian kita adalah mengenal dan disiplin untuk membangun satu kehidupan yang sehat. Oleh karena itu malam ini kita sangat-sangat diberkati karena Tuhan ingin memperlengkapi kita untuk lakukan itu dengan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, sangat-sangat memberkati kita. Sampai pada hari ini beliau adalah seorang pakar kesehatan, seorang motivator, seorang edukator, seorang penulis buku. Semuanya beliau lakukan dengan excellent. Beliau juga adalah seorang hamba Tuhan. Dari Istana Presiden, kantor pemerintahan, Tentara Nasional Indonesia, universitas-universitas, gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Beliau juga adalah sahabat kita yang kita sudah lama mengenal dan rekan pelayanan yang luar biasa. Untuk itu malam ini dengan sangat-sangat senang mari kita berikan tepuk tangan secara virtual dan secara real kepada Bapak Yohanes Sunardi. Yeay, welcome Pak Yohanes Sunardi malam ini. Iya, shalom. Terima kasih. Hai. Senang ketemu lagi walaupun lewat internet Zoom. Iya. Oke, jadi kita akan mulai. Tentu banyak orang sudah memasukkan pertanyaan-pertanyaan, tapi mungkin Pak Yohanes bisa mulai dengan dasar-dasar apa sih artinya gaya hidup sehat di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin memulai kita dengan sesuatu yang dari dasar dan membangun ke atasnya. Silakan Pak Yohanes. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus dan gereja untuk saya sebagai jawatan pengajar ya, memperlengkapi seperti Anda punya gembala yang punya hati untuk Anda sehat. Saya adalah jawatan pengajar guru untuk memperlengkapi jemaat. Ya, nanti ada jawatan parenting yang ngajar Anda parenting minggu depan. Nah, sekarang saya akan memperlengkapi Anda di bidang kesehatan fisik. Tadi dikatakan sama gembala saudara, dia akan menyembuhkan Anda. Dan itu tidak usah diragukan, karena dia selalu cinta kita. Tapi ada kata-kata yang menarik dikatakan oleh gembala saudara, dia akan menyingkapkan. Nah, ini kata-kata ini. Seperti pencipta, kalau menciptakan mobil, kasih buku panduan. Jadi dia nggak suka ciptaannya rusak. Alkitab adalah salah satu buku panduan berisi lengkap. Dari kesehatan, cara makan, sampai cara menikah. Istri Anda dari Tuhan, tapi belajar jadi suami yang baik, itu dipentingkan. Ya, iman itu merubah kondisi, tapi ada hikmat untuk merubah cara berpikir. Karena Tuhan setelah menyembuhkan selalu berkata-kata, jangan sakit lagi. Di situ harus ada hikmat untuk menuntun Anda ke keselamatan. Nah, nanti akan saya jelaskan, salah satunya, Tuhan yang menyelamatkan Nuh, Tuhan yang ngajari bikin perahu. Angka-angkanya detail, besarnya detail. Jadi Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan kasih hikmat untuk mengerjakan keselamatannya. Keselamatan karena iman, tadi dikatakan Anda dapat iman. No, diselamatkan karena iman. Tapi Tuhan yang menyelamatkan, no, ngajari bikin perahu.
Jadi kalau Tuhan bilang jangan keluar dari perahu, ada PSBB, jangan keluar. Saudara setiap minggu mendoakan pemerintah untuk punya hikmat. Sekarang Tuhan pakai pemerintah untuk mengajari hikmat. Hendaklah Anda menghormati Tuhan seperti juga menghormati pemerintah Anda. Hari ini akan saya jelaskan, bolehkah berjemur? Karena banyak yang salah. Ternyata berjemur itu mengaktifasi sesuatu. Seperti saya punya oven, kenapa tidak ada rotinya? Karena tidak saya masukin roti. Jadi Anda tahu daun hijau kena matahari, yang dijemur bukan daunnya, klorofil hijau daun. Jadi daun warna kuning tidak mengalami fotosintesis. Kenapa di Afrika orang berjemur kena COVID? Karena mereka tidak makan tomat. Jadi ketika Anda makan tomat, vitamin A masuk ke bawah kulit, reseptor vitamin D menyerap matahari, mengaktifkan zat dalam tomat namanya kalsidiol. Lalu ditaruh di ginjal, seminggu kemudian baru mengaktifkan imunitas. Nah, ini yang akan saya bagikan sama Anda. Anda tidak sekedar berjemur, tapi Anda mengatur apa yang Anda makan, dan ketika Anda berjemur, mengaktifkan apa yang Anda makan. Sepeda itu bagus enggak? Sepeda itu memperbesar paru-paru untuk mengambil oksigen. Karena itu saya nggak suka teman-teman bersepeda di tengah jalan raya. Paru-paru Anda lebih maksimal menyerap karbon dioksida. Nah, itu Anda akan saya jelaskan. Kalau Anda mau bersepeda, pastikan minum jus melon. Kenapa? Karena jus melon mengandung kalium. Apakah kalium mencegah serangan jantung saat bersepeda? Yang hebat bukan pelayanan, memastikan sehat sehingga bisa melayani seumur hidupnya. Saya mengajar di keluarga, saya katakan jangan pastikan anakmu wisuda. Pastikan waktu anakmu wisuda, kamu nggak stroke. Hari ini kita belajar masuk surga tanpa stroke, ya, masuk surga tanpa kena COVID. Konsepnya Tuhan yang menyembuhkan, tadi dikatakan oleh gembala saudara, Tuhan yang sama akan menyingkapkan hikmat itu. Yang terakhir sebelum saya masuk materi, waktu Yesus mau mati, Tuhan tidak membunuh Herodes. Yesus mau dibunuh waktu kecil, Herodesnya nggak dibunuh. Tuhan kirim Gabriel untuk bisikin, ayo ke Mesir. Ingat, kadang-kadang Tuhan menyelamatkan engkau dengan hikmat. Ketika dia pergi dari Mesir, dia selamat. Seringkali Tuhan pakai hikmat untuk menuntun engkau ke dalam keselamatan. Hari ini kita akan belajar ini agak cepat, saya akan kasih basic-basicnya. Anda boleh tanya sesuatu, karena untuk mengaktifkan imunitas yang Tuhan beri, Tuhan kasih hikmat. Oke ya, sekarang kita akan masuk. Anda lihat PowerPoint-nya sebentar. Oke ya, jadi saya kasih tema iman dan hikmat. Ya, jadi orang Kristen ini paling bingung menggunakan kapan pakai iman, kapan pakai hikmat. Tadi saya suka, gembala Anda sudah menjelaskan, iman merubah kondisi, tapi hikmat merubah cara berpikir. Petrus bilang, kau telah ditebus dari cara berpikirmu yang sia-sia, yang kau warisi dari nenek moyang. Jadi orang diabetes ini bukan keturunan. Keturunan cuma 1%, sisanya gaya makan yang diturunkan. Kalau mama Anda suka minum manis malam hari, anaknya minum manis malam hari. Kalau mamanya minum manis malam hari menyebabkan diabetes, Anda mengalami diabetes. Nah, cara memutuskan adalah yang pertama, harus pakai iman bahwa Yesus memutuskan untuk keturunan. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga tebus cara berpikir yang diwarisi dari nenek moyang. Karena itu hikmat akan merubah cara berpikir Anda. Ini sedikit aja ayat supaya Anda yakin bahwa dalam Yesus ada dua. Sejak kecil kamu sudah melihat kitab suci yang memberi hikmat. Katakan hikmat. Untuk menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Jadi ada dua ya. Jangan dihindar-hindarkan. Jadi orang yang punya iman harus suka punya hikmat. Tanpa hikmat, imanmu sia-sia. Pak, saya udah bertindak kok nggak berhasil karena tindakanmu hikmat dari dunia. Hari ini dikemas dalam acara gereja, hikmatmu dari surga. Apa yang kau makan bukan jeruk isinya vitamin C, tapi mengakui pencipta vitamin C, sehingga apa yang dikerjakan tanganmu dibikin berhasil. Yang mengerti katakan amin. Ahli gizi, teman-teman saya, pakai perlengkapan ini, semua meninggal.
Yesus bilang, hidup lebih penting daripada apa yang kamu pakai. Hidup itu lebih penting daripada pakai masker. Kenapa? Dengarkan saya. Pasien yang meninggal disuruh pakai masker nggak bisa, karena dia mati. Tapi karena iman, kita diberi hidup sama Tuhan. Maka harus ada hikmat untuk mengerjakan hidup yang diberi oleh Tuhan. Dalam Yesus, apa yang dikerjakan tanganmu dibikin berhasil oleh Yesus. Jadi banyak orang olahraga kena stroke, makan sayur kena kanker, karena sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Tadi sekali lagi saya kutip kata-kata gembala Anda, saya suka. Tanpa iman tidak ada orang dibenarkan. Percaya dulu, hidup dikasih Tuhan, baru belajar hikmat untuk mengerjakannya. Anak saya udah dewasa, dia minta mobil, saya kasih. Kenapa? Hanya butuh percaya kepada papanya. Tapi untuk ngisi bensin harus belajar. Bukan ngisi bensin supaya punya mobil. Karena banyak di pom bensin, teman-teman kita pintar ngisi bensin, nggak punya mobil. Banyak orang berusaha sehat, nggak punya. Kenapa? Anda harus percaya, Yesus memberi hidup, baru belajar. Makan yang baik. Ini yang harus penting, supaya Anda nggak salah mengerti. Tomat, ketika dijus, vitamin A-nya pindah ke retinol ke mata, ke retina bisa melihat. Tomat yang sama dipotong, disangrai, maka likopennya mencegah kanker payudara. Itu hikmat. Hikmat adalah cara dari Tuhan untuk menikmati berkat yang diberi oleh Tuhan. Jadi kalau Anda mengerti ini, nanti Anda nggak terpukau ilmunya, tapi terpukau kepada Tuhan yang mempertemukan kita hari ini. Oke, saya akan mulai masuk. Anda lihat ini ya, ini gampang tadi yang saya katakan bahwa firman itu pendengaran akan Kristus membangkitkan iman, sudah ngerti. Sekarang hari ini kita belajar ini. Firman itu pelita bagi kakiku, menonton aku. Kalau kesehatanmu gelap, hari ini kita dirubah cara berpikirnya dengan Tuhan. Udah, langsung kita masuk. Firman Tuhan di dalam Kejadian bilang, kita harus berkuasa terhadap burung, ikan. Anda lihat saya sekarang. Anda tahu burung di udara bukan cuma isinya protein, tapi isinya flu burung. Virus di dalam burung, Tuhan bilang harus kau kuasai. Kalau tidak, dia akan menguasai hidupmu. Di dalam ikan yang mengalir, Tuhan bilang apa? Kuasailah ikan-ikan. Karena saya jabatan pengajar, saya membuka dari sisi medis. Maka di dalam ikan ada salmonella. Karena itu di bidang-bidang pandemi begini, Anda tidak boleh makan sashimi. Sashimi proteinnya bagus, tetapi punya resiko salmonella. Jadi kalau Anda ke restoran Jepang, makan sushi, jangan sashimi. Telur setengah matang, ovum-koidnya bikin katarak. Jadi anak-anak di bawah 14 tahun, jangan pernah makan telur setengah matang. Karena salmonellanya menurunkan daya tahan tubuh Anda. Jadi kita akan masuk, ada 4 binatang yang Tuhan suruh menguasai. Secara ilmu kami, sekolah mikrobiologi pangan, ada 4. Yang pertama jamur. Ada orang yang nggak mandi, nggak mandi setahun, nggak berjamur. Ada yang mandi 3 kali, berjamur. Ya, yang tersinggung katakan amin. Maksud saya begini ya, saudara ya. Jadi, yang pertama jamur. Yang kedua namanya parasit. Semua binatang yang dimasak mentah mengandung parasit. Ini cacing pita. Yang kita bahas hari ini binatang ketiga namanya virus. Yang keempat bakteri nggak perlu. Tetapi maaf, dokternya sama, ahli gizinya sama, rumah sakitnya sama, maaf ya, Tuhan Yesusnya sama, pasien yang masuk hikmatnya beda-beda. Ada yang datang bawa diabetes, ada yang datang bawa darah tinggi. Jadi nanti tolong tanyakan ke saya bagaimana nutrisi darah tinggi dalam menghadapi pandemi. Contoh, melon ketemu mentimun, ketemu seledri, di jus jam 4 sore, bikin tensimu turun. Maka orang-orang yang punya darah tinggi akan siap menghadapi COVID-19. Tentunya melibatkan pencipta buah itu, namanya Yesus. Seperti itu kurang lebih ya, nanti Anda boleh tanya, saya akan jawab. Oke, saya akan masuk agak cepat, ingat, musuh Anda sekarang virus. Virus ini punya sifat unik. Yang pertama, dia nggak bisa mati. Jadi, new normal adalah hidup bersama virus. Alkitab mengatakan new normal itu artinya apa? Walaupun 1000 rebah sebelah sisimu, maksudnya virusnya bunuh sebelahmu 1000.
Walaupun virusnya 10.000 membunuh sebelah kananmu, dalam nama Yesus tidak menimpa kamu. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan nggak tertarik merubah virus, Tuhan tertarik merubah dirimu. Karena itu ada hikmat menyertai anak Tuhan untuk membuat Anda dititipin Tuhan imunitas. Waktu Tuhan menciptakan kita, saya suka dia bicara apa, kulihat baik adanya. Secara quality control surga, tubuh kita sudah dikasih mesin namanya imunitas. Cuma kita harus belajar yuk, imunitas itu apa? Karena banyak orang salah ngerti. Saya punya imunitas, kok saya sakit? Padahal Tuhan itu adil. Ternyata seperti pencipta mobil, menciptakan mobil 10, pastor Anda pakai mobil, mobilnya nggak rusak, kenapa saya rusak? Sama-sama isi bahan bakar, pastor Anda isi bensin, saya isi minyak tawon, akhirnya saya rusak. Bukan mobilnya yang salah, nggak punya hikmat. Ayo kita belajar hari ini ya. Imunitas nggak menyembuhkan. Imunitas adalah mesin yang ditaruh Tuhan. Seperti Taman Eden ditaruh Tuhan, tugas Adam apa? Memelihara dan mengusahakan. Jadi tugas jemaat GMS semua malam ini, memelihara dan mengusahakan imunitas yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Saya sebagai Mordekai, Anda sebagai Esther. Anda punya iman, saya dikirim Tuhan sebagai Mordekai untuk memperlengkapi Anda menjadi ratu-ratu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayo hari ini kita belajar ya. Oke, Anda lihat ini new normal. Saya akan mulai dari yang N. Nantikan antrian selalu memakai masker dan jaga jarak. Anda antrian sudah tahu lah ya. Sekarang saya jelaskan masker. Masker ada 3. Yang pertama masker kain. Ini cuma 3 jam. Saya ulangi lagi. 3 jam. Jadi kalau Anda cuma ketemu, rekaman, ngomong 3 jam, silakan pakai ini. Pak, saya khotbah 2 kali. Pak, saya guru ngajar 3 kali. Pak, saya staf kerja 8 jam. Maka Anda wajib bawa ini 3. 3 jam pertama Anda pakai, lalu 3 jam berikutnya ditutup, dilempit begini, dimasukin plastik, ditaruh di tas, ganti yang baru. Itu wajib hukumnya. Tapi kalau Anda punya masker ini, namanya masker medis, dia punya fungsi 7 jam. Jadi bagi teman-teman yang memang bekerja lebih dari 4 jam, Yohanes sarankan bawa masker ini. Pastor Yo, saya nggak punya itu, punyanya masker kain. Oke, bawanya 3. Ingat ya. Oke. Untuk yang olahraga, dengarkan saya yang suka sepeda, jangan pakai ini, habis kamu. Yang suka sepedaan pakai yang ini. Ya ini nih. Oh, begini nih. Kalau nggak pakai ini, kok nggak bisa menghindarin asap knalpot. Maka sesak nafasmu, COVID gampang masuk ketika Anda sudah keisi karbon dioksida. Ingat ya, virus yang satu ini tinggalnya di paru-paru namanya alveoli. Maka jus buah terbaik adalah jus nanas. Catat baik-baik. Yang punya diabetes, jus nanasnya nggak boleh diminum malam, karena gulanya bahaya. Tapi, yang maksud saya siang ya, kalau diabetes. Tapi kalau yang muda-muda, silakan sore jam 5 boleh. Nanas, tengahnya yang keras-keras itu namanya bromelin. Itu kalau di jus bersama nanas, maksud saya begini, kalau Anda pulang, kadang-kadang di jalan raya ada madu, nanas madu, tahu ya, nanas madu yang kecil banget ini, diambil satu pria, 1 wanita, 1. Anak-anak di bawah 12 tahun, setengah. Di blender aja, dikasih air tanpa gula, diminum. Maka tengahnya nanas bersama vitamin C-nya, bromelinnya akan memperbaiki tempat pernafasan. Maka tidak ada tempat bagi COVID untuk tinggal di sana. Ada hoax pengajaran yang berombang-ambingkan, namanya jahe. Ingat, rempah-rempah, jahe, semuanya tidak menciptakan antibodi untuk virus. Dia menciptakan antibodi A. Nanti habis ini akan saya jelaskan. Jadi ingat ya, masker ada 3, yang kain 3 jam. Kalau Anda nggak punya masker lain, bawa kain 2-3. Yang satu masker medis bisa sampai 7 jam. Yang masker sport, terserah Anda. Oke, saya sekarang mau ngomong soal spray. Spray wajib punya, terutama instansi seperti gereja, kantor.
atau ibu-ibu yang suka Tokopedia, suka Shopee, suka lainnya. Tekniknya adalah semprot di luar, buang bungkusnya, bawa plastik. Jadi kalau istri saya belanja makanan online, pasti dia turun bawa ini, lalu ganti plastik bawanya. Sampai di tempat, ganti Tupperware, dan beres. Sekarang yang olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan stres. Olahraga nanti saya kasih gambar aja. Intinya olahraga dahsyat. Saya pribadi tinggal di apartemen. Waktu saya keluar apartemen, si satpam memeriksa saya, suhu saya 37 pas. Terus dia takut, waktu itu saya udah pemanasan push up di kamar. Jadi saya udah mulai panas, diperiksa dia. Lalu saya lari pagi. Waktu saya kembali, satpamnya nggak mau periksa. Nanti takutnya 38, Pak, kan panas badannya. Tapi saya bilang, salah kamu. Olahraga itu membuka pori-pori sehingga panas tubuh keluar. Ketika diperiksa, dia terkejut, suhu tubuhnya jadi 35. Jadi olahraga meningkatkan sistem imun dengan cepat. Jadi hukumnya wajib. Olahraga yang bagaimana, Pak Yohanes? Nanti saya jelaskan ya. Yang kedua, istirahat yang cukup. Anda tahu tidak, untuk membedakan pasien rawat inap dan rawat jalan adalah tidur. Kalau saya yakin pasien tidur, saya nggak akan rawat inap kan. Tapi kalau dia pinter makan tapi nggak pernah tidur, maka dipindah ke opname. Karena di tempat kami, Anda pasti tidur. Seringkali orang Kristen ini kalau disuruh tidur, nggak mau tidur. Berdoa lah, baca firman, Instagram, dan lain-lain. Tapi di tempat kami, Anda pasti kalah. Kenapa? Kami tinggal, Anda langsung tidur. Jadi kenapa? Karena di saat tidur, di posisi deep sleep, imunitas dibentuk. Karena itu anak-anak kita kalau kurang tidur, besok pagi dia begini. Hacing, begitu ya. Karena apa? Ternyata imunitas diaktifkan Tuhan di saat tidur deep sleep. Pastor Yo, saya mau, tapi saya nggak bisa tidur. Adakah nutrisinya? Ada. Susu kalsium rendah lemak. Saya ulangi lagi. Apapun mereknya, susu kalsium rendah lemak, ketika Anda minum sebelum tidur, maka triptofan di dalam susu akan mengaktifkan brain hipotalamus Anda, sehingga tidur Anda 3 jam, kualitasnya seperti 8 jam. Itu kurang lebih seperti itu ya. Pak, saya diare kalau minum susu, nanti tanyakan saya. Yang terakhir, jangan stres. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang setuju katakan amin. Jadi bukan obat generik loh ya, obat yang manjur. Pipi kita, Anda lihat, pipi kita ini penuh syaraf. Di sini ada namanya syaraf nomor 10, namanya vagus, yang di pipi namanya termeginus atau tergeminus. Ketika Anda senyum seperti ini, maka memberi morse, tanda sinyal kepada hipotalamus untuk memberi kepada pituitari menghasilkan endorfin. Gembira karena apa, Pastor? Apapun gembira, keluar. Cuma saya kasih tahu, gembira karena yang lain-lain nggak lama. Tapi kalau Filipi 4 ayat 4, bersukacita karena Tuhan, senyumnya lama. Karena dia nggak pernah berubah. Kalau dulu nolong saudara, ke depan nolong saudara. Jadi orang yang gembira keluar endorfin. Apakah endorfin 200 kali lebih kuat daripada morfin? Jadi kalau Anda senyum, demam Anda turun. Kalau Anda nonton 2 orang, katakan sebelahmu, harus senyum, begitu ya. Harus gembira, begitu ya. Nah, waktu Anda susah, di sini nih ngomong marah-marah. Tuhan tuh gimana? Aduh, hidup ini kok berat. Kenapa corona? Anda saya kasih tahu, maka menimbulkan 140 syaraf untuk memberi morse, mengeluarkan kortisol. Apakah kortisol? Yang pertama, membunuh daya tahan tubuh 40%. Karena itu anak yang ujian UTS, UAS masa SMA, setelah hari ketiga, jerawatnya muncul. Hari keempat, demamnya naik. Keenam, yang perempuan infeksi keputihan dan lain-lain. Itu masih pertama. Bahkan ketika orang stres, lebih dari 3 minggu, dia menahan namanya osteoblas. Apakah osteoblas? Fungsi tulang. Karena itu orang yang semangatnya patah, tulangnya kering atau fracture atau patah tulang. Seperti Imam Eli stres ketika tanya anaknya, di mana Phineas dan Hofni? Anakmu mati. Dia jatuh dan patah tulangnya dan syok.
Pasiennya beda, dokternya sama, ahli gizi sama, rumah sakit sama. Kenapa si pasien ini nggak ada? Karena dia stres. Itu yang nggak bisa kita handle, stres pasien. Anda harus ketemu gembala saudara, dengarkan firman, imanmu bangkit, maka connect group jangan pernah ditinggalkan. Di situ Anda dibangkitkan, Anda dikuatkan dari sisi stresnya ini. Karena firman Tuhan punya kuasa merubah sesuatu yang nggak bisa dirubah manusia. Hatimu ini yang merubah cuma Tuhan. Kami bisa merubah nutrisi, saya bisa merubah struktur tubuh Anda, tapi hatimu nggak bisa. Stres satu-satunya jalan cuma ketemu Tuhan Yesus. Dan jangan tinggalkan ibadah itu. Ya, oke, saya loncat ke rajin cuci tangan. Anda lihat saya. Hand sanitizer ini tidak membunuh kuman. Ini tidak membunuh bakteri. Saya tinggal di apartemen yang baru, jadi nggak ada kartu, harus pakai sidik jari. Mau nggak mau mencet sesuatu. Akhirnya, saya kasih ini. Tapi 5 menit saya lari cari kamar mandi. Saya harus cuci tangan pakai sabun. Karena struktur corona ini beda. Struktur virus ini adalah lemak. Lemak paling kalah sama sabun. Jadi saya sarankan cici-cici, tante-tante semua yang pergi, bawa sabun kecil. Kalau nggak ada toilet, nggak ada apapun, sampai dekat parkiran, ambil air mineral 1 botol, dikit aja sabun. Siram air aja. Itu lebih efektif daripada hand sanitizer. Mandi setelah selesai aktivitas. Saya suka tadi ada kata-kata sharing sebelum ini dimulai, mulai mempersering mandi. Saya kasih tahu sama saudara, lebih dari 2 jam keluar mobil, Anda wajib mandi. Lebih dari 4 jam, Anda wajib cuci rambut. Itu resiko kalau Anda ada pelayanan, Anda pekerjaan. Oke, mengkonsumsi kesehatan gampang, suhu gampang. Oke, saya akan cepat ya, supaya ada banyak tanya jawab. Faktor resiko. Tuhan bilang, waspadalah. Maksudnya apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Kurangi faktor resikomu. Lihat saya dulu. Ada orang naik sepeda motor. Pasti sampai enggak? Pasti. Yang satu sampai rumah, satu sampai rumah sakit. Kenapa? Ada faktor resiko yang Anda langgar. Contoh, ngebut. Saya tulis di buku saya terbaru, tolong mengurangi kecepatan dari 70 menjadi 50, mengurangi resiko kecelakaan. Jadi faktor resiko harus dipelajari, bukan takut, tapi bijaksana. Yang pertama harus olahraga. Sorry ya, maaf jangan tersinggung. Kami punya ukuran di sini, punya standar di sini. Lingkar pinggang tidak boleh lebih dari, jadi ya, pinggang ini tidak boleh lebih dari 90 cm kalau laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh lebih dari 80 cm. Nggak usah dipegang ya, nanti aja. Yang penting sekarang dengar dulu. Ya, itu yang pertama, olahraga. Pak, olahraga buat apa sih, Pak? Yang pertama, Anda lihat saya. Anda, maaf ya, ke toilet duduk seperti ini. Nggak ada yang jongkok lagi. Karena semua diberkati Tuhan. Akhirnya, otot hamstring nggak pernah dipakai. Satu ketika, mobil nggak bisa dibuka, bukan karena nggak ada bensinnya. Karena nggak pernah dibuka. Olahraga itu menggunakan fungsinya. Pemain badminton yang tangan kanan terus, kalau stroke makan jeroan, tangan kirinya yang stroke. Kenapa nggak pernah dipakai? Jadi olahraga sebenarnya memfungsikan seperti Tuhan ciptakan dari awalnya. Karena ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Yang kedua, diet. Nanti saya ajarkan. Diet yang buruk di masa pandemi cuma 2 sih. Yang pertama, Anda wajib minum manis supaya tidak kena lever. Tapi kalau minum manis malam hari, nggak boleh lagi. Mau minum es campur tidar, Pak Yo, siang. Kalau malam, jangan. Saya makan pangsit mie tidar, malam, silakan. Tapi jangan minum es campur. Mau minum es campur, ya minum es campur saja. Jangan makan mie. Karena es campur ketemu bakmi, itu salah satu cara tercepat diabetes. Boleh makan mie? Boleh. Boleh makan es campur? Boleh. Dipisah. Kalau umurnya 50 tahun ke atas, setengah porsi. Nasinya setengah porsi. Setiap malam, nasinya setengah porsi. Lauknya sama. Kalau lauknya yang dikurangi, rambutnya rontok.
karena kurang protein. Tapi kalau nasinya yang dikurangi, pinggangnya kecil, faktor risiko diabetes menurun. Setengah porsi ya, bukan setengah magicom. Nanti Anda salah dipikir setengah magicom. Ya, setengah porsi. Oke, kita masuk lagi. Tidur tidak berkualitas sudah tahu. Penyakit bawaan ya, ingat ya, nanti tanyakan sama saya, diabetes, darah tinggi, sakit mah. Stres berlebihan dan mengabaikan protokol. Oke, sudah ini nggak usah dibahas ya, nanti aja tanya. Oke, Anda lihat ini semua. Jadi ada 4 gaya hidup yang akan saya jelaskan, saya tutup di sini aja. Yang pertama olahraga, tidur, nggak boleh stres, dan diet. Bagaimana dietnya? Ya ini ilmu saya pribadi ya. Jangan telat makan. Jadi daripada Anda pinter milih makanan tapi telat makan, mending jangan telat makan. Teori pertama, jangan telat makan. Kalau Anda nonton 2 orang, katakan sebelahmu, jangan telat makan. Gitu ya. Anda lihat kan, Petrus suruh murid-muridnya pulang, tapi Yesus bilang, jangan, tempatnya jauh. Maksudnya apa? Orang Kristen nggak boleh telat makan. Kenapa? Karena waktu Anda telat makan, daya tahan tubuh Anda dikorupsi 20%. Dia akan memakan otot Anda, namanya katabolik, sehingga daya tahan tubuh Anda turun. Jadi yang pertama nggak boleh telat makan. Yang kedua, jenisnya harus benar. Saya nggak mau mengatur Anda terlalu ketat, karena Anda nanti bisa stres. Yang pasti cuma satu sih, sorry, mau nggak mau, firman Tuhan juga mengatakan jangan makan organ dalam. Kenapa? Karena organ dalam meningkatkan LDL. Kalau LDL turun, Anda kena COVID, maaf, memperburuk jantung Anda. Bagaimana Pak Yo menurunkan LDL? Bawang putih 1 biji, saya ulangi lagi, bawang putih 1 siung, dipotong kecil-kecil jadi 8 atau 5, diminum pakai air putih, maka LDL Anda akan turun. Ya, itu aja rahasianya, jangan makan jeroan. Lalu, Pak, nasi padang boleh nggak? Nanti tanyakan, ditanya jawab. Jelas komposisinya, Anda lihat saya. Roti mana dikasih Tuhan daging burung puyuh? Roti dari janda dikasih Tuhan daging dari burung gagak untuk Elia. Yesus kasih ikan dan roti. Maksudnya apa? Kami mempelajari Alkitab, ternyata ahli gizi setuju. Komposisi yang jelas itu harus penting. Ternyata karbohidrat kalau ketemu protein akan dihambat jadi diabetes. Saya ulangi lagi. Ketika orang-orang sales bilang nasi merah lebih bagus, rumah sakit pakai nasi putih. Tapi bedanya rumah sakit selalu ada lauknya. Nggak mungkin rumah sakit nasi sama bakmi, itu rumah sakit pribadimu. Kalau rumah sakit yang asli, pasti nasi, pasti daging. Nasi, pasti ayam goreng. Jadi kalau gambar mie instan yang bikin teman-teman kita teknologi, pangan, mereka bikin mie dikasih telur. Gambarnya pasti itu. Mie rasa rendang, pasti gambarnya daging. Kenapa? Karena protein menghambat karbohidrat. Jadi yang ketiga apa, saudara? Jangan campur nasi dan bakmi. Kalau mau sekali-sekali silakan. Tapi aturan kami, supaya daya tahan tubuh Anda naik, jangan dicampur. Kue tiaw, boleh nggak? Boleh. Mie, boleh. Jangan dicampur. Paham ya? Jumlahnya harus sesuai. Oke, Anda lihat saya dulu. Ini harus belajar, harus mau. Kalau enggak, nanti pasti di rumah sakit kami yang ngatur. Ya, mendingan ngatur sendiri di rumah-rumah. Yang pertama, dengarkan saya. Pagi harus sarapan. Pak, bagaimana dengan puasa? Nanti lain kali kita bahas sendiri ya. Puasa lebih bagus daripada telat makan. Beda banget telat makan dan puasa itu nggak ada hubungannya. Harus sesuai itu apa? Pagi nasinya setengah, siang nasinya penuh, malam nasinya setengah. Itu aja aturannya, lauknya terserah Anda. Pak, protein terbagus apa? Yang pertama ikan. Jadi kalau ada pilihan di nasi padang, pilih ikan. Pak, bosen Pak, ingat ayam. Unggas. Ayam itu bagus banget. Untuk perempuan yang menstruasi, silakan makan paha ayam. Karena paha ayam mengandung zinc untuk mengganti darah yang hilang. Yang ketiga, daging.
Pak, apakah daging aman? Aman. Apakah daging bikin kolesterol? Tidak. Yang bikin kolesterol jeroannya. Selama daging murni, tidak ada resikonya. Oke, kita masuk. Jamnya tepat. Yang ini harus didengar. Yang sakit mah dengarkan saya. Jangan pernah makan buah malam hari. Saya ngatur pangan pasien, rumah sakit tidak pernah kasih Anda buah malam hari. Karena kami tahu buah di malam hari meningkatkan trigliserid. Jadi jangan makan buah malam hari. Catat ini baik-baik. Ya, oke, sudah. Ini buku-buku saya, Anda bisa cari di toko-toko buku di mana-mana ya. Tapi kalau Anda nggak mau beli buku ini yang free. Di YouTube ya. Ingat ini, Yohanes Sunardi TV, Anda ketik stroke, maka di situ diajari. Yang kolesterol, belajar aja ketik free ya, semua diajarin detail cara makannya. Jadi nanti pertanyaan soal ini, darah tinggi, jantung koroner, mungkin mending lihat YouTube aja ya. Saya utamakan yang tanya soal imun ya, karena judulnya imun hari ini. Mungkin itu aja. Ini olahraga terakhir. Anda lihat saya. Setelah ini boleh tanya apapun ya. Ini saya kasih olahraga paling gampang. Ya, paling gampang banget. Mungkin nanti untuk Pastor Febe mungkin bisa saya kirim PDF-nya. Jadi yang nggak ikut connect group nggak usah dapat, nggak usah dikasih ya. Itu yang connect group aja. Yang males-males datang nggak usah dikasih. Ini memang untuk nanti saya kasihin dalam bentuk PDF. Nanti dibagikan di connect group masing-masing ya. Kalau enggak nanti males-males ini. Nah ini ya, Anda lihat ya. Ini cuma loncat-loncat biasa, tapi ini menggerakkan sistem imun. Ini sudah diteliti. Jadi 1, 2, 3, 20 istirahat sebentar. Istirahatnya berapa menit? Setengah menit. Jangan ditinggal BB-an, tinggal Instagram, tinggal cuci piring, jangan ya. Cuma setengah menit dikali 4, sehari sekali aja. Tante-tante, om-om, lakukan ini sehari aja. Senin sama hari apa gitu ya. 2 kali aja, sudah cukup. Yang ini Selasa sama Jumat. Ya ini aja. Nanti yang mau profesional, tanya fitness, saya kasih programnya. Ini untuk semua yang gampang, untuk anak-anak dan oma-oma, opa dulu. Ya, ini aja sama, nanti saya kasih aja mungkin ke Pastor Febe ya. Nanti bisa dibagikan di connect group aja. Sama ini dia, ini gampang, nih tangga aja. Ini bagus banget, melakukan 20 kali 4 sudah seperti latihan lama. Oke, seperti itu dari saya. Silakan tanya, usahakan tanya yang berbau imunitas. Tapi yang lain-lainnya akan saya jawab. Terima kasih. Silakan. Thank you, Pak Yohanes. Kita belajar banyak banget. Iya. Dan benar-benar banyak banget. Sampai catatan saya sampai all over the place ini. Satu aja menyambung yang tadi, daging-daging itu, Pak. Itu kan, apa namanya, tadi udah disebutkan, ikan, lalu daging ayam, lalu dan lain-lain ya. Ada yang mungkin tahun lalu itu ada yang mengeluarkan berita bahwa daging babi itu lebih sehat daripada daging yang lain katanya. Itu apakah ini Pak Yohanes mana ya? Ya saya. Oke. Ya. Iya. Apakah benar gitu? Pertanyaannya apakah daging babi itu memang benar lebih sehat atau lebih tidak berlemak daripada daging-daging yang lain ini? Apakah pemberitaan itu benar? Saya jelaskan ya. Jadi kalau kita belajar biologi, semua teman-teman anak-anaknya yang SMP kelas 3, kelas 1 sama SD kelas 6 pasti tahu, namanya rumensia. Jadi Alkitab sendiri mengatakan makanlah yang memamah biak. Kalau ilmu biologi kami, mikrobiologi, bilanglah yang perutnya 4. Jadi nanti Anda ketik di Google, sapi pencernaan, babi pencernaan, manusia pencernaan, Anda enter. Bread, nanti Anda kelihatan. Yang satu perutnya 4, satu perutnya 1. Jadi anjing, babi, kuda, itu perutnya 1. Israel itu bawa peralatan kuda-kuda harta dari Mesir. Tapi mereka minta daging burung. Kenapa? Karena mereka tahu kuda perutnya 1, unta perutnya 1. Kenapa nggak boleh? Saya jelaskan secara medis. Binatang yang perutnya 4, waktu dia makan, dia memamah biak, dia mengunyah.
perut masuk nomor 1 namanya rumensia. Di sini Tuhan kasih mikroba, B1 antikram ditaruh di daging, racunnya ditaruh di lemak. Dimuntahkan lagi, lalu dia begini lagi. Dimasukkan ke perut nomor 2, protein amino dimasukkan di daging, racunnya ditaruh di lemak. Nah, terus seperti itu sampai perut keempat. Itu sapi. Nah, bagaimana dengan babi dan anjing dan kuda? Nah, gitu ya. Ini hanya beda budaya aja. Perutnya 1. Apakah dia salah? Tidak. Tapi kebenarannya perut 1 tidak bisa menyaring. Karena itu di dalam imamat dikatakan kalau makan sapi yang nggak boleh dimakan lemaknya. Kenapa? Lemak ini pindah ke prostat, jadi kanker prostat, ke payudara, kanker payudara. Tapi kalau khusus babi, sapi, dan yang kuda, yang perutnya 1 ya, itu nggak ada saringannya. Akhirnya dia tidak disarankan. Kenapa? Secara medis, jadi tidak ada ilmu medis menyarankan itu. Rumah sakit dari Amerika, saya sudah dari Philadelphia kemarin ya, sampai Indonesia tidak pernah kasih itu. Kenapa? Karena ada kedokteran organik yang menyarankan boleh, medis murni tidak menyarankan. Jadi itu keputusan Anda semua. Tetapi kalau ada kata-kata itu lebih baik daripada sapi, sangat salah. Tapi kalau Anda mau makan sekali-sekali, silakan. Tapi kami dari medis tidak pernah menyarankan. Walaupun ada tenaga medis yang makan. Jadi itu murni budaya. Tapi kalau Anda bilang lebih bersih, tidak. Nanti kapan-kapan saya kirimkan bukunya. Jadi ada buku yang mengatakan memang jelas literatur kami tidak menyarankan pasien. Kenapa? Nah ini. Kalau misalnya Yohanes makan, lalu ada kakak saya makan itu, dia sehat, saya nggak sehat, bukan karena orangnya. Gini saya jelaskan. Anda pernah dengar flu babi ya? Pernah dengar ya? Jadi binatang ini bisa makan burung. Binatang yang perutnya 1 makan sembarang. Jangan takut ya, cuma ini saya jelaskan aja supaya Anda bisa berlogika. Ketika dia makan sembarang, maka dia suka makan sesuatu yang tidak layak dimakan. Contoh, sapi dikasih burger nggak mau walaupun enak, dikasih bon cafe stick ya nggak mau. Ya, dia tetap makan rumput. Karena perutnya 4 pasti makan rumput. Tapi kalau yang perutnya 1 makan semuanya. Maksudnya apa sih? Dia punya resiko makan sesuatu yang terinfeksi, gitu ya. Pak, bagaimana kalau babinya di Korea bersih? Nah, itu keputusan Anda ya. Tapi dia punya faktor resiko. Ingat, jangan ekstrim, tapi bijaksana. Ada faktor resiko. Ayo kita uji yuk. Nanti ada 2 orang menikah, yang 1 makan ini, 1 nggak makan. Nanti Anda akan terkejut, anaknya lahir yang sama, tapi yang 1 punya faktor resiko, 1 nggak infeksi. Jadi ingat faktor resiko. Itu tetap pertimbangan, Pastor Febel. Begitu dari saya ya, supaya lebih bijaksana. Yeah. Itu hanya faktor pertimbangan. Tapi dengarkan semua jemaat, yang sekarang sedang infeksi telinga, yang sekarang sedang lututnya sakit, duduk sakit, tante-tante, oma-oma, ikuti kata-kata saya, dicoba aja ya. 3 bulan tidak makan itu, ambil jeruk nipis 1, diperes di air, kasih direbus dengan daun salam, diminum, nanti toksin-toksin dari dia akan hilang semua, dan Anda bisa berjalan normal. Itu aja sih dari saya. Wow, ya siap. Ngomong soal berjemur tadi diawali dengan penjelasan tentang berjemur ya, menarik sekali. Tadi Pak Yohanes sampaikan bahwa berjemur itu berguna jika ada makanan yang dijemur, kayak tadi yang roti di oven tadi ya. Nah, satu yang sudah disebutin tadi vitamin A karena mengandung retinol, itu bagus buat mata mungkin ya, atau kesehatan lainnya. Ada nggak supaya kan kita ini semua pada dianjurkan berjemur, ayo berjemur antara, nah ini juga mau tanya, jamnya itu benerkah 10-12, ada yang ngomong 8-10, bermacam-macam pandangan ini. Jadi mungkin kalau berjemur tuh jamnya jam berapa, lalu apa yang mesti dihindari, tapi terlebih penting dari semuanya itu apa sih yang harus dipersiapkan ini loh, supaya berjemur tuh nggak cuman sekedar ngikutin buta gitu ya, tapi kita tahu apa yang harus dipersiapkan sehingga efektif gitu kegiatan ini. Oke.
Berjemur adalah satu usaha mengaktifasi sesuatu yang dimakan. Saya ulangi lagi, jadi dia hanyalah proses mengaktifasi. Untuk mengaktifasinya tadi ada 4 yang tidak berjemur, namanya makan yang baik, tidur itu mengaktifasi juga, lalu olahraga mengaktifasi, dan tidak stres, itu mengaktifasi. Berjemur adalah salah satu alternatif ketika Anda di luar. Jadi berjemur bukan alternatif inti, tetapi boleh dicoba. Saya pribadi, maaf, Anda petik, tidak menyarankan berjemur, karena tidak semua mengerti ini. Berjemur, waktu saya mengajar, itu harus diperhatikan, Indonesia punya 3 bagian. Bagi GMS yang diberkati, yang berada di pulau lain, dengarkan ini penting sekali. Indonesia punya 3 bagian. Jadi di Papua, terbaik jam 7 sampai jam 9. Di Bali, Anda boleh berjemur setengah 9 sampai setengah 11. Surabaya, termasuk Jakarta, Anda jam setengah 11 baru mulai. Nanti kalau Anda belajar terus, hari Senin jam 10.10 menit. Selasa jam 10.15. Nah, itu cukup pusing sih bagi saya. Cuma begini, paling tidak setengah 11. Dan tidak boleh kena matahari lebih dari setengah jam. Masalahnya, penelitian bilang 2 jam baru mengaktifasi. Masalahnya, ketika lebih dari setengah jam kena panas di Indonesia, kanker kulitmu punya faktor risiko. Jadi caranya begini, pastikan masukkan D3, namanya kalsiferol. Daripada Anda berjemur, lupa connect group, berjemur, lupa istri dan suami, mendingan beli kalsiferol di toko-toko banyak. Bilang, kalsiferol. Ketika Anda minum, ya kalsiferol. Kalsiferol itu murah banget, Anda minum, nggak usah berjemur. Pastor Caleb hanya nyebrang dari mobil masuk mall, sudah dapat. Jadi saya matahari tidak langsung gitu ya? Iya, nggak harus. Nah, nanti ada yang tanya sama saya, Pak, berjemur yang kena mananya? Tangan aktif atau rata? Gitu. Atau buka baju telanjang begitu, yang benar. Nah, ilmu ini harus dipelajari, karena Anda harus tahu kalau bikin ikan asin, harus seluruhnya kena. Jadi teorinya, maaf ya, teorinya di Kute banyak yang telanjang full. Itu yang benar. Masalahnya kita di kota. Jadi akhirnya aktif, nggak aktif. Maksud saya apa sih? Jangan konsen di berjemur. Konsen di vitamin D namanya kalsiferol. Itu sih yang pertama. Yang kedua, ingat ya, maaf tante-tante, tati-tati, obat flek mahal. Jadi kalau nanti Anda berjemur, berflek juga eman-eman. Jadi saya tidak menyarankan, tapi kalau Anda olahraga kena, silakan. Tidak butuh waktu khusus untuk duduk dan menanti. Tapi karena di Indonesia ada 3 waktu yang harus dihati-hatikan. Sementara itu sih, Pastor, supaya orang nggak terlalu konsen berjemur, tapi di tidurnya, pola makannya. Karena 4 tadi lebih efektif mengaktifasi daripada berjemur. Itu saran saya. Ya. Oke. Thank you, Pak. Tadi ada banyak kombinasi-kombinasi makanan yang tadi disebutkan ya. Ada melon, seledri, lalu ada bawang putih. Ada nggak mungkin beberapa jenis makanan atau ingredients yang dirasa sangat penting khusus untuk musim ini ya, musim pandemi ini? Apakah itu untuk meningkatkan imunitas, ataukah untuk ini yang menarik, adakah makanan-makanan yang bisa menimbulkan untuk mengurangi stres mungkin? Saya pernah baca tapi lupa apa itu makanannya. Iya. Itu yang hal-hal seperti itu adakah? Ada. Jadi begini konsepnya. Untuk yang paling inti, Anda ingat ya, musuhnya kan ada 5 tadi, ada 4. Ada jamur, ada parasit, ada virus, ada bakteri. Yang Anda konsentrasi sekarang virus. Jadi sebenarnya ciri-cirinya jelas. Anda bersin, Anda batuk kering tanpa riak, lalu sakit di dada kiri dan kanan. Kalau kiri sakit jantung karena jantung di sebelah kiri. Ciri-ciri yang ini sakitnya 2. Ya, tembus belakang.
Nah, bagaimana untuk mengatasi ini? Tuhan sudah menciptakan buah dengan warna macam-macam. Buah warna oranye, apapun itu, jeruk, ya, apalagi coba wortel sayur boleh, ya, lalu pepaya boleh, sesuatu yang oranye, jingga, itu mengandung namanya beta karoten. Beta karoten ketika dimakan, dia dirubah menjadi antibodi. Jadi yang terbaik yaitu buah warna oranye. Yang pertama, jangan lupa seminggu 2-3 kali. Yang ketiga, buah warna kuning. Buah warna kuning namanya lutein. Kemarin saya seminar, ada yang salah jawab. Buah warna kuning apa? Pisang. Salah. Pisang itu yang kuning kulitnya. Masa Anda makan kulitnya? Jadi warna kuning itu apa? Durian. Benar. Belimbing, benar. Nanas, benar. Gitu ya, silakan. Apakah durian bikin stroke? Enggak lah, bagus banget. Asal jangan banyak ya. Lalu, buah warna merah. Dari stroberi sampai anggur merah. Jadi, itu 3 buah yang nggak boleh lepas dari seminggu menghadapi pandemi. Itu yang kita berikan ke pasien ya. Yang kedua, mau tidak mau, bolehkah kita minum suplemen? Nah, ini dengarkan saya penting. Vitamin C itu diciptakan berbagai penyakit, untuk menghadapi penyakit. Jangan minum yang 1000 kalau Anda nggak olahraga. Dengarkan saya dulu. Kalau dalam bentuk cairan ada 1000, itu silakan. Tapi dalam bentuk tablet diciptakan 4. Yang pertama 250 mili. Ini untuk mencegah sariawan. Catat baik-baik. Karena itu minum 1000 mili, makan jeruk, sariawanmu nggak bisa hilang. Karena dia hanya butuh 250. Kalau Anda bikin roti, cake harus telurnya 20, Anda kasih 3, salah, itu pisang goreng. Bikin pisang goreng, kasih telur 20, nggak jadi, itu cake. Jadi ngerti ya, dosis itu penting. Ilmu kami nggak bisa dibaca sama orang awam karena kami menguasai dosis. Vitamin C 250 itu untuk sariawan dan kesehatan mulut. 500 mencegah flu. Catat ini baik-baik. Jadi Anda kalau mau minum vitamin C di masa pandemi, cari 500 dikali 2. Yang satu setelah makan pagi minum 500, setelah mau makan malam 500. Itu sempurna banget. Yang pagi support imun, yang malam membantu menciptakan antibodi. Saya ulangi lagi ya. Pak, bagaimana dengan 1000? Anda lihat di TV, semua vitamin C yang dosis 1000 gambarnya orang hamil dan kesehatan tulang. Contohnya CDR dan macam-macam. Jadi yang 1000 mili untuk tulang dan ya, nah oke. Masalahnya begini. Anda kan ada yang sakit mah, ada yang nggak enak lambung. Jadi beli vitamin C yang namanya buffer. Diulangi lagi ya, buffer. Itu murni Anda minum sebelum makan pun tidak menyerang. Itu aja sih dari saya. Jadi 3 buah warna dan vitamin C. Pak Yo, saya bekerja, baru ditambahi vitamin B. Kalau Anda di rumah nggak perlu. Pak, omega 3 boleh diminum apa tidak? Nah, ini saya jelaskan. Omega 3 itu hanya boleh diminum kalau Anda punya masalah rutinitas atau Anda sudah umur di atas 40. Itu boleh rutin. Kalau di bawah, saya sarankan ya, minyak baik tetap minyak, kalorinya tinggi. Jadi kalau Anda tidak bermasalah dengan kolesterol dan trigliserid, tidak perlu minum itu. Nah, buat tante-tante yang lututnya sakit dalam menghadapi COVID, wajib minum omega 3, tapi sebelum tidur. Saya ulangi lagi ya, sebelum tidur. Jadi itu yang harus disarankan ke pasien ya, Pastor Febe. Jadi omega 3, vitamin C, vitamin B, atau buah 3 warna. Lauknya silakan. Kalau yang mempengaruhi imunitas, lebih cenderung telat makan itu bahaya. Jadi kadang-kadang minta maaf ya, Anda salah makan sedikit itu lebih baik daripada telat makan. Karena telat makan menurunkan imunitas. Untuk yang sakit mah, dengarkan saya, hindarin 5 ini. Yang sakit mah, yang nggak sakit mah bukan ya. Untuk yang sakit mah, 5 ini. Yang pertama kacang. Sementara Anda gasnya naik, jangan makan kacang. Karena itu banyak para perempuan mau pesta, dicoba baju pestanya nggak cukup. Ternyata dia siang makan kacang. Karena kacang meningkatkan gas, membuat perut Anda 2-3 cm lebih besar daripada biasanya. Itu yang pertama.
Yang kedua, maaf, kalau Anda sakit mah harusnya dihindarin kopi ya. Ini untuk yang sakit mah ya. Yang ketiga, ubi. Banyak orang sakit mah kronis, akut, hanya karena makan ketela, palu, dan macam-macam. Yang terakhir, mau tidak mau, kol jangan dimakan. Jadi kalau ada sayur sop, Anda boleh makan semuanya, yang kol jangan. Itu aja saran saya, Profesor. Kalau emah itu ada yang bilang justru lemon bagus atau bahkan jeruk nipis. Itu kan counter intuitif ya. Kan seharusnya kan kayak asam itu dihindari kalau emah ya. Tapi gimana menurut Pak Yohanes? Jadi kalau yang jeruk nipis tidak boleh untuk orang sakit mah, kalau lemon boleh. Kenapa? Karena lemon itu hanya asam di lidah, tidak asam di lambung. Untuk menentukan asamnya bukan rasa di lidah. Ini bukan ilmu organoleptik, tapi ilmu pH, asam, balancing. Ya. Kalau kita belajar kimia, kertas merah asam dikasih kalsium, jadi biru, jadi basah. Maksudnya apa? Kalsium bikin sakit mah turun. Ternyata lemon, kalsiumnya lebih tinggi daripada jeruk nipis. Jadi saran saya, yang punya sakit mah wajib jeruk lemon, tapi yang nggak sakit mah silakan jeruk nipis. Itu aja dari saya. Oke, jadi kembali ke suplemen tadi, vitamin D perlu, vitamin B, lalu vitamin C, 500 atau 500 kali 2 dalam masa pandemi ini, lalu omega 3. Benar ya? Kalau ngomong soal vitamin C ini, ada lainnya lagi nggak? Karena ada yang menanyakan gimana dengan vitamin E, katanya itu penting juga. Untuk yang sudah menopause, masa menopause, ingat ya, semua yang sudah menopause, jangan takut ya. Seringkali kita bicara menopause jadi ketakutan. Menopause itu adalah hadiah dari Tuhan, Anda lebih panjang menikmati berkat di bumi. Itu definisinya, menopause. Nah, kenapa itu berkat dari Tuhan? Karena ternyata yang rambutnya sudah putih, masih dalam hadirat Tuhan, itu sudah nggak mens. Kalau nggak mens, berarti rahimmu clean. Orang yang sudah menopause tidak bisa kena kanker rahim. Jadi sebenarnya yang sudah menopause harus bersyukur kepada Tuhan. Cuma seringkali orang yang sudah menopause fisiknya turun dan dia syok. Yang membuat orang menopause hancur itu dia syoknya. Merasa ditinggal anak, merasa dirinya nggak bagus, tapi fisiknya sebenarnya sempurna. Ini saya jelaskan dulu supaya nggak ada yang takut. Nah, tetapi pemerintah menghadapi orang yang punya ini beda-beda. Zaman kuno, menopause, orang tambah tua, maaf ya, sulit diomongin. Tapi saya percaya jemaat GMS, tambah tua, tambah bijaksana. Yang setuju katakan amin. Jadi kenapa saya kasih tahu? Karena orang-orang kalau sudah tua, Pastor, dikasih tahu, Mami, jangan minum manis. Oh, sudah tua kok nggak boleh minum. Nah, ini yang repot. Jadi sebenarnya masa tua yang bisa dididik, Anda bisa beraktivitas seperti anak muda. Ini yang saya sarankan ya, karena di dunia fitness kami, itu manula bebas. Kenapa? Karena mereka mau olahraga. Jadi konsepnya jangan takut. Nah, vitamin E khusus diminum bagi yang punya masalah hormon dan yang sudah menopause. Lalu vitamin D yang nggak mau berjemur banyak-banyak. Seperti itu aja sih. Ya. Oke. Balik ke vitamin C, ada yang serius banget ini menseriusi vitamin C sampai suntik vitamin C 1000 mg. Itu oke atau enggak oke ya? Oke. Kalau Anda punya rencana pergi, misalnya nih Pastor Caleb harus khotbah di Jakarta, harus gitu ya, maka beliau harus mempersiapkan dirinya menghadapi sesuatu yang bukan harian namanya. Karena itu atlet, pastor, atau siapapun yang traveling, biasanya kita sarankan injeksi vitamin C. Karena pastor belum tentu ingat, kan belum tentu pastor Febro ikut. Siapa yang ngingetin minum? Jadi paling enak dikasih dosis tunggal. Lalu, tapi itu tidak untuk sering-sering ya. Jadi memang itu untuk kebutuhan khusus. Jadi saran saya ketika klinik memaksa Anda itu tidak boleh hukumnya. Tetapi ketika Anda mau traveling, dibalik Anda yang minta. Seperti itu, Pastor Weber. Oke. Ya, beberapa waktu yang lalu juga
mungkin waktu awal-awal pandemi ini mulai ya, itu ada banyak yang rame-rame vaksin flu. Nah, ini apakah ada hubungannya atau apakah berguna atau membantu sedikit atau gimana? Oke, saya jelaskan itu nggak perlu karena virusnya beda. Vaksin yang disuntikkan untuk rhinovirus. Jadi rhinovirus itu yang nyerang kita SD, batuk-batuk pilek gitu loh. Tapi yang ini corona belum ditemukan, jadi nggak perlu. Saran saya nggak perlu. Mendingan Anda olahraga, percaya sama Tuhan, hidupnya dijaga itu lebih sempurna. Jadi saya tidak menyarankan vaksin sekarang. Kecuali anak Anda di bawah umur yang harus memperlengkapi vaksinnya. Tapi untuk kita, untuk vaksin flu jelas nggak mungkin, karena virus ini belum ditemukan vaksinnya. Vaksin apa itu? Akhirnya vaksin rhinovirus. Dan itu nggak perlu. Itu aja saran beda saya. Ya itu ya, beda banget. Ya. Ini ada satu pertanyaan, ada nggak tips untuk ke laboratorium? Jadi mungkin, kayaknya menghadapi dilema ini. Di satu sisi perlu tes, tapi kalau pergi ke tempat-tempat itu kan membahayakan gitu. Atau bahkan yang harus ke dokter misalnya, itu ada nggak tips-tips untuk menyelamatkan diri gitu? Ada. Jadi ini saya kasih masukan juga untuk GMS, karena Anda saya lihat sangat peduli terhadap jemaat ya. Nah, Anda ini kan bukan cuma untuk ke dokter ke lab, Anda pendoa ke jemaat rumah sakit kan juga harus dibekali ini ya. Jadi terutama untuk semua pendoa-pendoa dengarkan saya ya. Maaf ini tidak mencampuri teologi ya, cuma akan saya jelaskan sedikit karena saya bergerak di bidang ini. Yesus itu pasti menyembuhkan orang yang kau doakan. Masalahnya siapkah engkau dipakai Tuhan mendoakan? Anda mendoakan di rumah berbeda dengan ke rumah sakit atau ke lab. Kenapa? Di sana gudangnya virus, gudangnya bakteri. Jadi Anda berbeda mendoakan orang di rumah, orang pergi ke gereja, atau Anda ke rumah sakit. Ingat, Anda membawa nama Tuhan untuk mendoakan orang itu. Anda siapkan diri Anda secara roh, nanti dibimbing oleh Pak Gembala sendiri. Secara fisik saya bimbing. Anda jangan main-main, jangan mencobai, karena itu siapkan dirimu dengan benar karena melayani Tuhan. Secara fisik, ya. Nanti secara roh, maaf, nanti Pak Pastor Caleb yang mungkin ngajarin. Tapi secara fisik, siapkan dirimu. Yang pertama, para pendoa dengarkan saya, atau semua orang yang mau ke lab, bagi yang sakit, itu nggak masalah. Yang berbahaya itu yang nganterin atau yang doain ini. Jangan minum manis kalau mau ke lab. Karena minum manis 5 menit ke depan menurunkan daya tahan tubuh. Jadi secara para semua pendoa, saya bilang, habis doakan, baru pulang, minum manis silakan. Jangan pernah minum manis sebelum mendoakan orang. Karena waktu Anda minum manis, maka daya tahan tubuhmu turun 50% dalam setengah jam. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mau tidak mau, khusus yang ke dokter harus minum vitamin C. Tapi yang mau lab tidak boleh minum vitamin C. Catat ini baik-baik. Saya ulangi lagi ya. Vitamin C itu mempengaruhi hemoglobin. Hemoglobin itu induk darah. Anda diperiksa darahmu. Seringkali karena orang minum vitamin C dalam rutin, periksa hasilnya tidak valid. Catat ini baik-baik. Catat baik-baik ya. Jadi yang mau lab jangan minum vitamin C dalam 3 hari ke depan. Nah, tetapi yang mau ke dokter, nah ini saya jelaskan. Saya kasih tips ya. Tapi ini bahayanya nanti rebutan semua ini. Ini saya jelaskan. Saya kan kemarin harus ke lab karena untuk kerja ya, ngatur ini meneliti. Anak saya kan harus membenarkan giginya ini. Ya gitu. Akhirnya saya punya hikmat. Anak saya kasih vitamin C seminggu sebelum janjian praktek. Saya telepon sama dokternya gini. Dok, ini Yohanes, minta tolong, saya mau tanya, Senin bisa nggak hari pertama, jam pertama? Oh, nggak bisa kok, cari hari kedua. Pokoknya cari jam pertama. Itu tips. Ya, tapi ini sudah dengar semua, nanti semua rebutan nih. Tapi nggak apa-apa, ya itu hikmat yang pertama. Bisa beda. Yang kedua, tolong. Ingat, jangan takut, karena waktu kamu takut, saya kasih jelaskan dulu, ketakutanmu merubah reaksi kimia darah. Ini penting banget, minta maaf. Ya nanti secara roh dijelaskan oleh gembalamu, tapi secara fisik memang ketakutan menghasilkan kortisol, mengentalkan darahmu sesaat. Yang keempat, jangan pergi,
ke tempat kesehatan yang tidak pakai protokol. Ini penting sekali, karena akhir-akhir ini banyak yang seperti itu. Tanpa menyebutkan sesuatu, saya dengan hormat, tolong jemaat bijak dan cerdas. Ya, iman dan hikmat harus berjalan seimbang. Itu sih saran saya. Ya, iya. Itu aja sih, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin, tapi ini ditanyakan oleh beberapa orang dalam grup malam hari ini. Untuk yang usia emas ini, jadi mungkin usia emas itu 60 tahun ke atas, karena kalian baru ulang tahun umur 50, jadi saya nggak ngomong 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, itu ada nggak berbagai, mungkin top 3 gitu, atau top 5 makanan yang penting untuk masalah-masalah yang biasanya banyak dihadapi oleh orang-orang usia emas ini. Tadi ada yang menyebutkan tentang kerontokan rambut, tentang sendi-sendi. Jadi ya mungkin adakah masukan-masukan untuk yang usia emas? Oke. Secara roh lebih kuat. Secara fisik menurun karena nggak memelihara di masa muda. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana Pak Yu, begitu toh? Nah, akhirnya kita pakai jalur bypass. Yang pertama, ilmu tertinggi untuk orang-orang usia emas tidak boleh telat makan. Catat baik-baik. Tidak boleh telat makan. Yang kedua, mau tidak mau, minum manisnya siang hari. Ini lebih daripada ilmu nutrisi apapun. Jangan telat makan. Yang kedua, minum manisnya malam hari. Jadi sekarang jangan takut minum manis siang, jangan minum manis malam hari. Itu wajib orang manula 2 itu. Yang ketiga, belajar, ambil daun salam 5 lembar. Catat ini baik-baik. Daun salam 5 lembar, dikasih jahe 10 cm. Kasih temulawak 10 cm. Ini direbus sampai mendidih, didinginkan, diminum, maka sendimu besok pagi langsung nggak sakit lagi. Yang kedua, levermu jadi baru. Yang ketiga, jahenya mencegah Anda alergi. Itu makanan ketiga ya. Yang keempat, maaf manula-manula, kalau ada pilihan pergi ke steak, pilih steak ikan. Bosen, silakan tenderloin, hindarin sirloin. Karena Anda sudah usia emas. Yang terakhir ya, rambut, kuku, alis, bahan bakunya namanya keratin. Jadi rahasianya di protein. Biasanya orang manula, maaf ya, tanda petik, rewel. Anda harus makan protein cukup 3 kali, maka rambut Anda nggak bisa rontok. Saya kalau lihat pasien rambutnya rontok, pasti tes kurang protein. Jadi Anda tolong, maaf ya, oma opa biasa punya kebiasaan makan mie sama nasi. Akhirnya protein rambut kurang dan rontok. Bagi manula yang suka makan ikan, nggak mungkin rambutnya rontok. Itu aja dari saya, Pastor ya. Oke, berarti untuk memperjelas, untuk mereka yang di usia emas ini justru penting ya makan protein, tapi jangan makan lemak. Lemaknya itu yang harus dihindari, gitu ya. Oke, thank you so much buat semua wisdom-nya malam hari ini. Kita sungguh sangat diperlengkapi. Saya pribadi merasa apa yang sudah diberikan ke kita itu sangat logical, masuk akal, dan saya yakin ini sangat bisa dilakukan oleh kita semua. Kita sangat menantikan untuk bisa bersama-sama sehat dengan seluruh jemaat dan even Pak Yohanes ya. Kita sama-sama bisa melewati ini, malah lebih sehat, lebih paham akan kesehatan. Saya sangat-sangat diberkati, Pak Yohanes. Thank you sekali lagi. Begitu banyak informasi dan begitu banyak hal yang kita perlu cerna malam ini. Tapi saya tangkap 2 hal, dan saya juga tangkap itu bukan hanya dari apa yang Yohanes katakan, tapi juga dari sikap Yohanes dan juga dari the spirit yang Yohanes tunjukkan. Yang pertama adalah selalu menjaga sukacita di dalam Tuhan, walaupun masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Tapi kita mempunyai akses, kita mempunyai sumber sukacita yang tidak hanya karena keadaan sekeliling kita, tapi datang daripada surga,
datang daripada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan itu yang Yohanes tadi mengingatkan saya kembali bahwa saat kita dapat menjaga sukacita dan hidup dalam sukacita dalam Tuhan, ternyata juga ada urapan Tuhan yang diterjemahkan secara biologis di dalam tubuh kita. Bahkan di tengah-tengah musim pandemi ini, kita mempunyai satu kekuatan biologis, kekuatan tubuh untuk dapat terus hidup sebagai lebih daripada pemenang. Yang kedua, tentu jangan takut. Sekali lagi, orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, ada satu damai sejahtera dan ada satu perlindungan daripada ketakutan. Dan Yohanes sudah katakan bahwa ketakutan akan membuat tubuh kita juga meresponi secara biologis, memproduksi kortisol yang juga melemahkan tubuh kita. Dan Tuhan berkata, jangan takut, aku beserta dengan engkau, rohku ada bersama dengan engkau. Jadi thank you so much untuk mengingatkan hal itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut akan pandemi. Tapi karena Tuhan telah memberi kita hikmat, Tuhan memberi kita penyertaan, dan Tuhan bahkan telah menjamin keselamatan kita. Apa yang kita perlu lakukan adalah berjalan sensitif dengan hadirat Tuhan, berjalan dengan iman, berjalan dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Saya ingin menutup juga, saya diingatkan Tuhan di 1 Korintus pasal 6, ayat 19-20, dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus. Dan tempat Roh Kudus tinggal di dalamnya. Sehingga Tuhan ingatkan saya bahwa Roh Kudus sangat mempedulikan kesehatan tubuh kita. Karena Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita. Jadi bukan hanya kesehatan rohani pada saat hadir Roh Kudus dalam hidup kita, tapi juga Roh Kudus ingin tubuh kita untuk sehat. Dan sehat itu ada urapan Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam tubuh kita untuk memberi kita urapan. Dan urapan Tuhan untuk melepaskan iman, melepaskan hikmat, dan juga segala proses biologis yang baik dalam tubuh kita yang membuat kita lebih daripada pemenang. Dan saya bersyukur untuk itu karena kita punya Tuhan yang peduli kepada kita jauh lebih daripada dapat kita bayangkan, daripada apa yang kita sadari. Ternyata semua itu Tuhan aktif bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, thank you Yohanes menjadi bagian mengingatkan apa yang Tuhan bisa lakukan dan supaya kita terus dapat berjalan sesuai rencana Tuhan juga secara biologis, secara fisik, secara mental, mempunyai perspektif yang benar. Tidak hanya sekedar orang ngomong ini ikut, orang ngomong itu ikut, orang bilang ini ikut, tapi mempunyai pengertian Alkitabiah dalam menghadapi kesehatan dan mengelola kesehatan. Thank you. God bless you. God bless your ministry. Saya percaya Tuhan akan tambahkan lebih banyak lagi kepercayaan dan juga pengertian yang dalam. Saya sangat senang dengan cara Yohanes melihat firman Tuhan dan penciptaan Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja dan ada hubungannya dengan kesehatan. Puji Tuhan untuk itu. Oke, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk malam ini. Saya sangat bersyukur, berterima kasih atas partisipasi Anda semuanya. Tapi pada akhirnya yang kami doakan juga adalah Anda semuanya akan menjadi orang-orang yang sehat secara jasmani, dan kekuatan Tuhan dan perkenanan Tuhan dan perlindungan Tuhan dan kebaikan Tuhan bekerja dengan begitu indah, begitu natural dan supernatural saat Anda mulai mengerti tentang bagaimana hidup dengan sehat dan bagaimana menjaga diri dan dengan hikmat memakai apa yang Tuhan telah berikan sekeliling kita untuk kita dapat hidup dengan sehat. Mari kita berdoa malam ini bersama-sama. Pertama-tama kita berdoa memberkati Yohanes dan juga keluarga dan juga semua apa yang dia lakukan. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu saat ini. Kami bersyukur untuk our brother in Christ, fellow workers dalam kerajaan Tuhan, Yohanes. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memakai dia dengan menggerakkan dia dengan segala talenta dan segala kemampuan dan sumber daya yang Engkau berikan pada dia untuk menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Menjelaskan tentang begitu luar biasa pekerjaan-Mu dalam hidup setiap anak-anak-Mu, dalam tubuh kita, dalam proses-proses kesehatan, dalam segala sumber daya kesehatan Engkau berikan. Tuhan, urapi dia Tuhan, sama seperti berkat kesehatan yang Engkau berikan pada kami semua melalui pelayanannya. Engkau juga berkati kesehatannya. Engkau tutup bungkus dia dengan darah-Mu Tuhan. Sehingga dalam hari-hari ini bahkan dampak daripada apa yang dia lakukan akan bertambah-tambah, akan menggaung dengan begitu terang Tuhan pada sekeliling-sekelilingnya. Juga berkati keluarga dan berkati kehidupannya makin dekat dan makin penuh hikmat daripada-Mu. Berkati juga setiap jemaat Tuhan hari-hari ini, yang terutama jemaat yang mengalami kesakitan, yang mengalami badan yang lemah,
jemaat yang sedang mengalami satu tekanan-tekanan mental atau tekanan-tekanan psikologis yang takut akan keadaan, takut akan penyakit. Tuhan, dalam nama Yesus kami ucapkan pembebasan oleh darah Kristus, dan saat ini Roh Kudus memenuhi engkau lagi, sehingga engkau dapat melihat bahwa ada masa depan di dalam Kristus, ada kesehatan di dalam Dia. Roh Kudus yang berdiam di dalam hatimu dan rohmu juga adalah roh yang memberi engkau kekuatan untuk mempunyai tubuh yang sehat, untuk dapat mengalami Dia, dapat bergerak, dapat berdisiplin, dapat mengambil tindakan yang baik untuk menjaga kesehatanmu dan juga untuk mengembangkan kekuatanmu. Tuhan menyegarkan engkau, menyegarkan tulang-tulangmu, bahkan pada masa tua pun engkau tetap dijaga, dibungkus, dilindungi, dan dikasihi dan diberi kesehatan oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan juga ingin melakukan banyak hal-hal yang baru. Tuhan memberi engkau sukacita, Tuhan memberi engkau hikmat. Di masa-masa dalam melewati pandemi ini, engkau tidak akan kekurangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih, kami tahu bahwa semua yang kami dengarkan bukanlah kebetulan. Kami ada di tempat ini bukan kebetulan. Hati kami ingin mengasihi pasangan kami, keluarga kami, pernikahan kami. Ingin lebih sehat, ingin lebih mengalami engkau. Dan biarlah semua yang kami rindukan itu kami percaya kami telah terima malam ini dengan iman di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya, Pak Yohanes. Thank you, Yohanes. God bless you. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita pasti ketemu lah. Either di mall atau di Starbucks yang terakhir. Mungkin ketemu di Jakarta atau di Bali. Ya. Atau di... Terima kasih. Selamat malam semuanya. Teman-teman yang kami kasihi, selamat beristirahat. Ingat, harus istirahat malam ini. God bless you. Thank you, Pastor Caleb dan Miss Feby, dan juga thank you untuk Mr. Yohanes Sunardi yang sudah melayani kita bersama-sama. Tentu saja kita semua diberkati, dan bagi Anda yang masih belum leave Zoom ini, bisa sekali lagi berikan tepuk tangan secara virtual. Wow, luar biasa. Tentu saja kita sangat diberkati ya. Saya pasti ditemani partner saya malam hari ini untuk Pastor Hendra. Kita beroleh berkat yang luar biasa malam hari ini ya, Pastor Hendra. Sangat terberkati sekali, Pastor Robert. Wah, ini memotivasi untuk kita benar-benar banyak gerak ini ya, dan mengaktifasi supaya imun tubuh itu benar-benar bangkit. Tapi bukan cuma banyak gerak, Pastor Robert. Banyak tidur juga, deep sleep tadi katanya. Benar sekali. Ya, dan makan bergizi. Oke, dan juga mengingatkan untuk minggu depan kita juga masih ada Family Talk Healthy Home seperti ini, yang kita juga akan mengundang pembicara yaitu Ibu Gina Darmawan, tapi bukan hari Rabu atau bukan hari Kamis, tetapi hari Jumat. Tepatnya pada tanggal 21 Agustus ya. Dan kali ini malam waktunya bukan malam, tetapi sore dari jam 16.30 sampai sekitar jam 6 sore. Saya berharap untuk setiap jemaat Tuhan, khususnya Anda semua para member CG, Anda pun juga bisa bergabung untuk acara Family Talk Healthy Homes Jumat depan ya, dengan tema Parenting in Digital Era. Pasti ini sangat dibutuhkan khususnya bagi Anda para orang tua. Pastor Hendra, boleh tahu berapa nih anaknya? Anak saya 2, Pastor Robert. Oh, saya pikir mau nambah lagi nih di digital era saat ini. Kalau sekarang nambah, bisa nambah laptop sama nambah gadget nanti. Sekolah pakai laptop sekarang, Pastor Robert. Oke deh, ya saya percaya bahwa acara malam hari ini sangat memberkati kita dan menginspirasi. Selamat malam untuk semua jemaat yang sudah mengikuti acara Healthy Homes. Dan once again, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Thank you semuanya. Bye. God bless.